Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online ini, secara khusus di malam ini, yaitu ibadah malam Natal. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih dapat merayakan Natal pada tahun ini, di mana dunia sedang dilanda pandemik COVID-19. Ada banyak orang yang kehilangan, ada banyak orang yang mengalami musibah dan bencana, kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang usaha, bahkan kehilangan nyawa. Dan jikalau kita masih dapat merayakan pada malam hari ini, saudara, itu adalah suatu hal yang harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di malam Natal yang indah ini, saudara, saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang diberi judul Jesus the Savior of the World, atau Yesus Sang Juru Selamat Dunia. Saudara-saudara, Yesus bukan hanya Juru Selamat bagi orang Kristen saja. Yesus bukan hanya Juru Selamat bagi sekelompok orang yang menjadi pengikut Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penyelamat bagi seluruh dunia, bagi seluruh penghuni dunia, secara khusus yang terutama yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling berharga. Karena itu saudara-saudaraku, betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan ini, Jesus the Savior of the World, Yesus Sang Juru Selamat Dunia. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, ayat ini mengandung makna yang luar biasa, yang berhubungan, yang berkaitan dengan keselamatan, saudara. Jadi ayat ini tidak ditujukan hanya kepada orang Kristen saja. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada pengikut Kristus saja, tetapi kepada dunia, saudara. Dan itu dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, kita mau melihat ada 3 kebenaran yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan tugas Yesus sebagai Juru Selamat. Mengapa Dia datang ke dalam dunia? Mengapa Dia lahir ke dalam dunia menjadi manusia, saudara-saudara? Jadi Dia tidak hanya datang, hanya menunjukkan diri bahwa aku Tuhan, bahwa aku Allah yang menjadi manusia. Tidak, saudara. Tetapi ada tugas yang maha penting, yang maha besar, yang dikerjakannya bagi keselamatan umat manusia. Karena itu kita lihat sama-sama, saudaraku. Yang pertama, di sini dikatakan Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya, saudara. Ini poin pertama yang perlu kita sadari, saudara-saudara. Karena itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan sangat mengasihi dunia. Tuhan sangat mengasihi semua manusia yang ada di bumi ini, saudara. Jadi tidak hanya segelintir orang, tetapi semua yang ada di bumi ini. Dan itu semua karena kasih-Nya, karena sayangnya, karena cintanya akan dunia, saudara. Jadi saya mau katakan di sini, saudaraku, bahwa Allah tidak memusuhi dunia, bahwa Allah tidak membenci dunia. Bahkan Rasul Paulus katakan kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan berarti kita memusuhi dan membenci dunia, saudara. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya kita tidak berbuat atau bertindak dengan perbuatan-perbuatan dunia. Kita tidak kompromi dengan dunia. Kita tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kita tetap harus mengasihi dunia, mengasihi manusia, seluruh manusia yang ada di bumi ini, saudaraku. Karena Allah kita juga melakukannya. Dia mengasihi dunia, dan karena itu Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, saudara-saudara.
Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini kasih yang terbesar, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya untuk kita, untuk manusia yang percaya, bahkan untuk seluruh manusia, asalkan mereka mau percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau ada seseorang yang ditodong oleh penjahat, saudara, hartanya mau diambil, saudaraku, mungkin orang itu katakan, ambillah hartaku, asal jangan ambil nyawaku. Saudara-saudaraku, kenapa dia katakan demikian? Karena nyawa ini adalah yang paling berharga dalam hidup kita, saudara. Bukan harta, bukan mobil, bukan rumah, tapi nyawa, saudara. Nyawa ini yang paling berharga. Nah, saya mau katakan, saudaraku, Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya dengan membuktikan Dia menyerahkan nyawanya, saudaraku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Walaupun kasih Allah mencakup secara sempurna dalam segala aspek kehidupan kita, tetapi bukti kasih-Nya yang terutama adalah pada saat Dia mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Jadi ini poin yang pertama, Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Yesus datang ke dalam dunia karena kasih-Nya. Yesus rela turun dari sorga menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan Dia mengalami siksaan aniaya menjelang kematiannya. Itu semua karena kasih-Nya. Ini poin pertama. Yang kedua, saudara, Allah menyelamatkan kita melalui anak-Nya. Saya mau katakan di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-Nya ini tidak berarti Allah mempunyai istri dan kemudian mempunyai anak. Anaknya ini maksudnya adalah dia berasal dari Allah, dia datang dari Allah. Kalau dikatakan bahwa kita anak Pontianak atau kita anak Tanjung Pinang, saudara, bukan berarti kota Pontianak atau kota Tanjung Pinang melahirkan kita, saudara-saudara. Tapi kita berasal dari Tanjung Pinang atau berasal dari Pontianak atau berasal dari Jakarta dan lain sebagainya. Kalau dikatakan anak kunci, saudara, bukan berarti kunci itu melahirkan anak. Tidak, saudara. Tetapi anak kunci itu merupakan bagian dari kunci tersebut. Saudara, anak Allah menyatakan bahwa Yesus datang dari Allah, bahwa Yesus berasal dari Allah. Bahkan Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Saudara, poin kedua, kita melihat di sini, Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Saudara-saudaraku, Allah menyelamatkan kita melalui anak-Nya. Dan itu satu-satunya syarat untuk korban keselamatan itu diterima. Tidak ada manusia yang dapat menjadi korban bagi manusia lain, saudara. Karena kita sesungguhnya dilahirkan di dalam dosa. Raja Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Raja Daud sebagai seorang raja terbesar orang Israel, dia adalah seorang penulis sebagian besar kitab Mazmur. Dia boleh dikatakan juga seorang nabi, saudara, seorang yang dekat dengan Allah. Tetapi dia berkata bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini menyatakan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, saudara. Semua kita berdosa. Pada saat kita lahir, kita sudah mengandung, kita sudah mewarisi dosa, tabiat berdosa dari manusia pertama yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, saudara-saudaraku, yang layak, yang pantas, yang bisa menjadi syarat bagi sebuah keselamatan dengan Dia menjadi korban penebus, yaitu Allah sendiri yang datang sebagai anak Allah. Datang dari Allah, berasal dari Allah, dan Dia menyelamatkan manusia, saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada juru selamat lain.
Tidak ada penyelamat lain, saudara-saudara ya. Kalau ada mengaku juru selamat lain, penyelamat lain, saudara-saudaraku, dia adalah juru selamat. Kalau dikatakan juru, itu berarti dia pakar, dia ahli, saudara-saudara. Yesus adalah juru selamat, dia adalah pakarnya, dia adalah ahlinya, dia adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata di poin yang kedua, di ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Poin pertama, dia menyelamatkan kita karena kasihnya. Poin kedua, dia menyelamatkan kita melalui anaknya. Saudara-saudaraku, yang ketiga, saudara ya, masih dari Yohanes 3 ayat 16 bagian C, di sini kita dapat melihat, saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, poin ketiga, Allah menyelamatkan kita agar kita memiliki kehidupan, saudara. Ya, ini tidak berbicara kehidupan di bumi, tetapi kehidupan di kekekalan, di keabadian, saudara. Di keabadian akan ada dua tempat, saudaraku, yaitu hidup abadi dan hukuman yang abadi. Kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal di api neraka. Dan Allah mau kita ada di kehidupan yang abadi, di kehidupan yang kekal, di surga. Dia tidak mau kita ada di neraka, saudaraku. Karena itu dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, saudaraku, mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, agar kita memiliki kehidupan. Saudara-saudaraku, Yesus adalah juru selamat dunia ini. Yesus adalah juru selamat semua manusia. Namun keselamatan itu dapat diterima apabila kita percaya Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Apabila kita terus memegang erat keselamatan kita itu dengan terus mengerjakan keselamatan, saudara-saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini 3 poin penting yang berkaitan dengan keselamatan dari Yohanes 3 ayat 16. Dan pada saat Yesus lahir, saudara, pada saat Yesus lahir, itu adalah penggenapan dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Penggenapan dari kasih Allah, penggenapan dari penyelamatan yang akan dilakukan oleh Allah. Karena itu, saudaraku, saya mau mengajak kembali untuk melihat, saudara-saudaraku, pada saat Yesus lahir ya, saudaraku, kita lihat dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23, saudaraku, di mana kisah ini diawali pada saat Maria tunangan dari Yusuf mengandung, saudaraku, dan Yusuf kaget karena tunangannya mengandung padahal dia tidak pernah berhubungan dengan Maria, saudaraku, berhubungan badan, tetapi dia mengandung dan dia ingin menceraikan secara diam-diam. Tetapi saudaraku, firman Tuhan dalam Matius 1:20 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini adalah pewahyuan yang luar biasa yang diberikan kepada Yusuf, bahwa anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus, berasal dari Allah, saudara-saudara. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, dari dua nama yang diberikan Tuhan melalui malaikat Tuhan kepada Yusuf pada saat dia tidur dan diberikan melalui mimpi, saudaraku, ada dua nama yang diberikan kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia yang lahir sebagai manusia. Dan dua nama ini berkaitan juga dengan keselamatan, berkaitan dengan penggenapan dari Yohanes 3 ayat 16 tadi. Yaitu yang pertama, saudara-saudaraku, yaitu Yesus, yang selain dari Matius 1 ayat 21 disebutkan juga dari Lukas 1 ayat 31. Apa arti nama Yesus, saudara-saudara? Banyak orang percaya dari berbagai-bagai bangsa memanggil Yesus dengan sebutan yang berbeda-beda, saudaraku ya. Dalam bahasa Inggris Jesus, bagi orang Cina Yesu, bagi India Yasu, Arab Isa, orang Aram dalam bahasa Aram Yesua, dalam bahasa Ibrani Yahsua atau Yehosua,
dalam bahasa Yunani Yesus. Saudara, arti nama Yesus dalam Matius 1 tadi, saudaraku, yang dikatakan oleh malaikat Gabriel adalah Tuhan penyelamat atau Tuhan yang menyelamatkan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, Yesus atau Yehosua dalam bahasa Ibrani berasal dari dua kata, yaitu Yahweh, saudaraku, dan kemudian Yasa. Yahweh yaitu dan nama pribadi dari Tuhan, Yasa artinya menyelamatkan. Jadi kata Yesus adalah penggabungan dari kalimat Yahweh yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan Sang Penyelamat. Jadi saudara-saudaraku, pada saat nama Yesus diberikan kepada Sang Juru Selamat itu, saudaraku, itu menunjukkan tugas penggenapan dari Yohanes 3 ayat 16 tadi. Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, saudara. Walaupun itu diperuntukkan kepada seluruh manusia, tetapi keselamatan itu dapat diterima pada saat kita percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, saudaraku, kata nama Immanuel, saudara. Selain Matius 1 ayat 23 tadi, saudaraku, juga itu sudah disebutkan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah beserta kita. Terdiri dari dua kata El, yaitu artinya Allah, dan kemudian Imanu yang artinya beserta kita, bersama kita, atau dengan kita. Saudara-saudaraku, nama ini menunjukkan tugas Allah untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, sehingga keselamatan yang sudah kita terima tetap kita miliki sampai pada akhirnya, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, mengakhiri dunia ini, dan kita akan berada bersama-sama dengan Dia, saudara-saudara. Dengan kata lain, Immanuel akan memampukan kita untuk berjalan sampai keselamatan itu akan disempurnakan, saudara. Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Immanuel artinya Tuhan yang menyertai kita untuk kita terus ada di dalam kasih dan anugerahnya, sehingga keselamatan itu akan disempurnakan. Haleluya, saudaraku, di malam Natal ini suatu berita yang indah, suatu sukacita yang luar biasa kita dapat merayakan meskipun di masa pandemi ini, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari situasi kondisi pandemi COVID-19, tetapi yang terpenting Dia menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dia menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal, sehingga kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi menjadi milik kita. Dan Dia juga yang menyertai kita, bersama kita, dengan kita, di dalam kita, untuk berjalan terus, saudara-saudaraku, sampai keselamatan itu akan disempurnakan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya perenungan firman Tuhan ini, Jesus, the Savior of the world, Yesus, Sang Juru Selamat dunia, menjadi berkat kepada saudara-saudara sekalian untuk terus mengikut Tuhan. Bagi yang belum percaya, percayalah kepada Yesus. Bagi yang sudah percaya, mari kita sungguh-sungguh terus ikut Tuhan, merayakan malam Natal ini dengan sukacita, dan menjalani hidup dengan penuh optimis. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.